Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast terbaik di tahun 2025 bulan September bersama saya Rival. Saya Ihma. Dan saya Faiz. Ya. Selamat datang Mas Faiz. Ya, selamat datang. Kemarin batuk kemarin lagi. Teman-teman melihat podcast kami yang nggak tahu itu episode keberapa ya, kedua berarti ya. Jangan bahas episode. Ya kan udah terlanjur episode kedua. Ya pokoknya gitulah. Kami kan janji akan mendatangkan seorang ahli di bidang informatika, teknologi dan segala rumpun terkait. Nah inilah Mas Faiz. Yeay, ladies and gentlemen, please welcome. Asik. Ahli nggak tuh? Ahli. Oke deh. Sebelum kita mulai nih Mbak, Mas Faiz, kita mau ngucapin selamat dulu nih untuk teman-teman, adik-adik kita yang baru wisuda kemarin, minggu lalu. Adik ya. Adik siapa Pak? Ya adik kita semua. Kita semua kan bersaudara di dunia ini. Selamat yang wisuda ya. Selamat. Oke, selamat buat Selamat yang baru wisuda. Nah, kira-kira nih sebenarnya aku agak bingung juga nih kalau mau ngasih pesan buat teman-teman yang baru wisuda. Kedepannya mau bagaimana nih? Soalnya ada banyak hal yang gimana nih Mbak? Aku juga bingung nih. Yang apa? Ada banyak hal yang lanjutin dulu. Ada banyak hal yang sebenarnya baru dimulai ketika kita tuh baru wisuda. Betul nggak Mbak? Oh iya benar. Itu tuh Betul. Seperti berita yang akan kita bahas nih di podcast ini. Yaitu Apa itu? Tentang 4 fase yang akan dilewati ketika kita lulus kuliah. Asik. Nomor 1 yaitu ketika kamu lulus kuliah, ini aku bacanya, kamu jadi sadar bahwa wisuda bukan menjadi titik akhir kehidupan. Wah, ini agak dalam nih. Artinya wisuda tuh ternyata bukan akhir. Permulaan. Itu baru permulaan. Tapi itu semua kayak gitu, ntar keterima kuliah, udah ini bukan akhir, ini baru permulaan gitu lagi. Ntar udah wisuda, ini bukan akhir, ini baru permulaan, ntar baru mulai kerja gitu lagi. Itu seperti kata seorang filsuf di Jerman Barat Daya ya. Namanya mulai ngarang. Ini literasi nih Mbak. Oke. Tapi ya sudahlah. Sekarang kita mau berbagi. Dia ngomong apa? Filsufnya ngomong apa? Dia bilang segala sesuatu adalah permulaan. Tidak pernah ada akhir. Oke. Kalau nggak salah namanya Mark Janrino apa? Lupa. mulai gak masuk akal. Itu jadi habis wisuda kemarin kalian apa kesibukannya sekarang? Rival apa? Dari Mbaknya dulu lah. Ya kalau aku kan biasa ngajar lagi. Kamu apa? Oh iya, Mbaknya kan sebelum lanjut kuliah kan sudah berkarir kan, sudah nggak usah dibahas mapan lagi. Tapi ini para penggemar nih mau mendengar dari Mas Faiz dulu deh, biar aku terakhir aja. Oh ya, apa Faiz? Kamu apa Is? Habis lulus tuh kamu ngapain Is kemarin? Jadi sama seperti mahasiswa pada umumnya ya. Jadi habis lulus tuh pasti yang pertama bingung ya. Pasti bingung harus ngapain nih. Terus ditambah lagi. Pasti itu. Ya, ditambah lagi pada tahun kelulusan aku kemarin itu bertepatan dengan pembukaan CPNS maupun P3K ya. Dan iya, bareng kan kita. Ya, bareng. Dan ternyata pas pembukaan tes PNS maupun P3K, ijazah kita belum keluar nih, belum jadi. Jadi
ya terpaksa kita nggak bisa daftar kan. Nah, mau nggak mau cari alternatif yang lain sih. Dan kurang lebih 3 bulanan atau 4 bulanan baru berkarir lagi di dunia IT ya. Nah, Wah, keren. iya, bukan keren sih, itu tuntutan sebenarnya ya. Karena Ya mau gimana lagi gitu loh, Pak. Iya, tapi kan nggak semua bisa terjun ke dunia itu kan. Iyalah. Mm-mm. Hanya Ya. Yang lain gimana? enggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena Berarti sekarang udah di bidang IT itu terus. iya udah di bidang IT, karena sebenarnya kalau dilihat dari background emang beda ya. Jadi dari pendidikan matematika yang memang harusnya outputnya itu pada umumnya kan dosen ya atau guru. Tapi ini agak melenceng dikit nih ke dunia IT ya. Nah, itu sih awalnya karena hobi aja sih. Karena hobi, jadi coba-coba nih, iseng-iseng. Ternyata bisa nih, keterima gitu sih. Dan hoki juga sih sebenarnya. Gilus. Iseng-iseng membuahkan hasil, Pak. Iya, betul. Jadi Gitu. untuk teman-teman, Tapi- gimana? Iya, Enggak. jadi untuk teman-teman ya, sebenarnya pekerjaan paling enak itu, pekerjaan paling menyenangkan tuh ya hobi kalian itu. Jadi hobi yang dikerjakan. Jadi seolah-olah kalian tuh quotes. yes. Iya, mulai motivator. Iya betul tuh. Iya betul kan? Ya, jadi kalian bekerja sesuai dengan apa yang kalian suka. Jadi Apa yang disukai. betul. Jadi Oh, iya. seberat apapun Kalau kerjaan, terpaksanya nggak suka, gimana? Pekerjaan kita yang nggak kita sukai gimana? Ya, Terpaksa banget. ya ada quotes yang pernah aku baca ya. Jadi ketika apa yang kamu kerjakan itu menurutmu itu kamu tidak suka atau kamu merasa tidak suka, maka sukailah apa yang kamu kerjakan. Seperti Ya Nah, sama aja gitu. dong. Iya, Harus disukai. ya iya kan? Betul Mbak Ima. Oh iya. Itu tuh kalau nggak salah dari filsuf Prancis bagian Waduh. utara kalau nggak salah ya. Tadi Jerman ya, sekarang Iya. ini Tapi ini, betul itu. Betul. Heeh. ini nggak ada perkenalan Karena- dulu ya? Perkenalan Oh, iya. apa? Kan aku baru join. Perkenalan apa? Ya kan udah Faiz Oke. tadi dikenalin. Oke, siap-siap. Mungkin Kamu maunya ini- dikenal sebagai apa, Is? Enggak, maksudnya background asal. Karena kebetulan kan Latar aku dari belakang. timur ya, dari timur. Jadi aku bangga banget tuh ngangkat daerah timur khususnya Oh. gitu. Iya. Jadi teman-teman Kan yang dari timur boleh. gitu sih. Mas Faiz, Mbak Ima, kita kan Mm-mm. jangan lupa kan para penggemar kita tuh tersebar dari Pulau Jawa sampai Pulau Timur kan. Jadi Betul. mesti Udah nggak sepanjang kuat lagi. sepanjang Ya, ada di ini. Banda Neira. Nah, iya semua. itu. Coba kenalkan, silakan dikenalkan Oh. diri Anda. Baik, jadi perkenalkan teman-teman, sebelumnya kalau tadi namanya sudah di mention juga, nama saya Faiz. Saya Halo Mas Faiz. halo Mas Rival, halo Mbak Ima. Nah, jadi saya lahir di Jayapura, ya, lahir di Jayapura, besar di Jayapura, dan sampai SMA pun di Jayapura. Tetapi saya aslinya dari Maluku Utara, khususnya di Kota Tidore. Jadi kalau dibilang seberapa timur aku, ya timur banget nih, gitu kan. Nah, cuman yang pengen aku highlight di sini, ternyata orang-orang timur yang dianggap tertinggal ya ketika kita pergi ke, maksudnya di daerah Indonesia Barat yang bisa dibilang cukup maju, itu Siapa yang anggap siapa yang anggap tertinggal? di Siapa yang menganggap orang Ya. timur tertinggal? Isu-isu yang beredar ya kan di daerah timur. Kamu asumsi kan? Enggak. Asumsi. Enggak, jadi gini, berdasarkan pengalaman ketika aku sampai di misalkan di daerah Jakarta atau Jogja, pokoknya di daerah
kota-kota besar lah bisa dibilang ya, pasti ditanya, kamu tuh di sana tinggalnya masih di hutan gak sih? Oh itu aku. Terus iya kan? Terus ada juga temenku Pelakunya ternyata. kebetulan Mbak Ihma juga kan. Terus habis itu ada juga yang nanya nih, kalian di sana tuh masih pakai pakaiannya tuh masih pakai apa namanya, daun-daun gitu nggak sih? Koteka. Iya, ada juga koteka, ada juga daun-daun gitu kan. Nah ternyata di sana tuh nggak seperti itu teman-teman. Nah karena mungkin kurang informasi ya untuk teman-teman yang mungkin di daerah barat. Nah jadi persepsi mereka tuh seperti itu. Jadi ini sekalian mengklarifikasi gitu. Iya. Dan itu mungkin karena belum kenal juga ya. Karena faktanya buat teman-teman ini, kami ini kan, aku, Mbak Ihma sama Mas Faiz ini kan satu kelas waktu kemarin kuliah S2 kan. Itu karena belum kenal saja. Ketika sudah kenal itu bukti konkretnya ada. Itu berapa banyak wanita-wanita Jawa yang ditakluki Mas Faiz tuh bisa aja. Setelah sudah kenal itu baru terlihat. Allah, Rival. Waduh. Gak expect. Duh, kartunya kebongkar lagi. Iya benar. Kartunya kebongkar lagi. Iya kan. Ayo lanjut ke topik. Iya. Tapi tadi tuh kan Mas Faiz kan sempat cerita beda kan antara jurusan kuliah kemarin dengan sekarang bekerjanya di IT. Itu ternyata itu sesuatu yang lumrah. Contoh nyatanya ya. Banget. Ya. Sekarang nih pengganti Ibu Sri Mulyani, kan Ibu itu Sri lagi Mulyani tuh. kan dari teknik kan beliau. Terus Betul, jadi betul. ekonom. Betul. Iya. Jadi ya sudahlah, itu kalau kata salah satu dosen kita dulu waktu semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4 juga, itu katanya bukan salah jurusan tapi kemampuan untuk beradaptasi. Iya, betul. Wes. Betul banget. Adaptif. Karena gini, semakin seseorang itu dia terjebak di zona nyaman, maka selama itu juga dia nggak akan berkembang. Jadi otomatis kita harus keluar. Seperti itu sih. Oh berarti aku. Waduh, aku nggak nembak ya, nggak nembak langsung ke orang. Ya lanjut. Rival habis lulus. Kalau Rival gimana? Karena aku kan sama dengan Mas Faiz lulusnya. Kalau aku sih waktu itu ijazahnya Maksudmu aku beda apa gimana? Lulusnya. Bukan beda waktunya. Loh, Faiz tuh sama aku. Oh, bukannya aku sama Mas Faiz? Enggak, Val. Aku sama Mbak Ihma. Oh Kamu iya. Kamu kan Lupa. dulu. Faiz yang mana itu? Siapa itu cowok itu? Perasaan waktu itu aku foto bareng Mas Faiz pas wisuda deh. Iya, tapi aku kan nggak pakai foto doang. Aku kan nggak pakai toga. Lupa. Nah, pantas karena pas aku ijazahnya sudah ada. Iya, Iya. betul. Cuma formasinya yang ada tapi nggak ada sebenarnya. Jadi bisa. Ada tapi nggak ada. Ada tapi nggak ada gimana? Ada tapi adanya di luar, nggak adanya di dalam. Aku kan dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT. Di daerah Dia nyari yang NTT. Gitu. Iya, karena ada beberapa pertimbangan waktu itu kan. Oke, siap. Jadi karena nggak ada ya sudah. Waktu itu sebelum wisuda kan aku ada beberapa pengalaman ini kan. Pengalaman dengan salah satu dosen tuh melakukan beberapa proyek-proyek. Sehingga ketika tidak bisa atau belum bisa tes CPNS, ya itu salah satu cara beradaptasinya ya menggunakan itu pengalaman dengan proyek-proyek. Nah, sekalian promosi nih. Pada akhirnya aku dengan Mas Faiz itu mendirikan satu perusahaan penerbitan buku namanya Asik. Lintas Kurikulum gitu.
Jadi seperti Aku itu. Mantap. CEO-nya Mas Faiz, wakilnya. Nah itu salah satu ini, salah satu cara beradaptasi. Terus ngajar juga sih, tapi bukan di sekolah, di bimbel. Itu Dan sekolah tapi non formal. Sekolah non formal, iya Mbak. Oh iya Val, di-mention Ya, juga gitu. Val. Jadi nanti kalau di-mention juga untuk teman-teman yang mau terbitin buku bisa hubungi ke Iya betul. Rival atau nanti kamu kasih di deskripsi box. Ya betul. Iya, ini. iya. Sip. Jadi untuk para pendengar dan para penikmat kami yang Waduh. ingin menerbitkan buku, kami itu sudah terbukti menerbitkan beberapa buku dari dosen, mahasiswa S3 dan dosen ya itulah dosen dan dosen dan mahasiswa S3 gitu. Nama penerbitannya Lintas Kurikulum. Kalau dicari di Google tuh kata kuncinya Lintas Kurikulum, langsung tuh website kami di paling atas. Asik. Jadi seperti itu. Zik. Nanti mohon bantuannya untuk dipromosin juga. Iya. Oke. Nah kita kembali ke topik ini Mbak dan Mas Faiz. Oke. Salah satu fase setelah lulus adalah menyadari bahwa wisuda itu bukan akhir. Betul. Kalau dari Mbak Ima dulu deh, kapan pertama kali menyadari itu bahwa wisuda itu sebenarnya bukan akhir? Nah, kapan menyadari ya? Kalau aku sih sebelum wisuda, mungkin dari semester bahkan dari awal-awal kuliah tuh aku tuh udah punya gambaran nih, ini setelah wisuda perjuangan baru dimulai. Bukan, makanya baru menyadari bahwa yang poin bahwa wisuda itu setelah wisuda perjuangan baru dimulai, itu aku sudah menyadari dari semester awal. Kalau Mbaknya? Aku enggak menyadari. Emang nggak sadar sih kayaknya nih. Emang nggak sadar. Enggak, maksudnya ya planning ada tapi nggak sadar akan itu mulai pemulaan dari segalanya tuh enggak. Jadi kayak baru kerasa tuh kayak nyari kerja susah ya, berarti kayak gitu loh. Baru nyadar ini bukan akhir dari cerita wisuda, cerita kuliahku ternyata. Iya kan ada orang yang baru. Jadi masih perlu. Ketika udah di pertengahan kuliah, jadi semester 3 atau 4 pengennya cepet-cepet biar cepet-cepet selesai, biar kelar nih. Ternyata biar cepet-cepet wisuda. Ternyata setelah wisuda malah bingung. Lebih kerja keras. Itu sih. Dan kalau aku sih sebenarnya sudah tahu karena dari SD tuh. Buset, dari SD. Val, nggak usah alay, Val. Ya orang mau cerita, ya udah ya nggak cerita lagi deh. cerita. Jadi dari SD kenapa? Dari SD tuh, seingatku ya tuh ingatan paling jauh tuh dari SD tuh, bapakku sudah sering bilang kalau cari kerja itu susah. Kalau kita itu pintar, nanti besok-besok tuh nggak sulit cari pekerjaan, justru pekerjaan tuh yang mencari. Bapakku selalu bilang gitu dari SD. Mungkin karena aku tuh anak pertama, anak laki-laki juga, jadi kayaknya orang tua tuh ini ya memberikan berharap. Jadi aku dari SD, tapi dari SD tuh maksudnya belum mengerti apa maksudnya. Nah seiring bertambahnya kedewasaan, baru tuh pelan-pelan mulai mengerti gitu lah. Terus pas kuliah tuh salah satu dosenku bilang kalau kalian tuh terlambat 1 semester itu bisa menunda perjalanan hidup tuh beberapa tahun ke depan. Itu aku mulai ya berarti sebenarnya perjuangan tuh setelah wisuda kayaknya. Benar. Iya. Tapi ya pas wisuda juga aku
sulit cari pekerjaan juga. Apalagi kan guru waktu itu. Nah iya, betul karena di masa waktu S1 dulu ya. Nah kebetulan kalau aku dulu kan waktu itu dipilih untuk menyampaikan kesan dan pesan. Nah dari situ aku udah ngomong ke teman-temanku nih, ya. Jadi setelah kalian selesai dari sini, itu bukan berarti kalian juga udah selesai dalam kehidupan, enggak. Justru ini baru awal. Kalian akan bertempur dengan keras setelah kalian wisuda nanti. Jadi jangan berbangga dan leha-leha dulu, seperti itu aku ngomong ke teman-teman waktu menyampaikan kesan dan pesan seperti itu. Jadi aku udah mulai sadar sejak waktu ini kan sambutan mahasiswa terbaik kan se-Maluku Utara. Se-Maluku Utara bisa-bisain. Bisa-bisa. Aku malah yudisium gak ikut aku. Aku pas yudisium sih gitu. Aku pas yudisium gak hadir. Ya. Kamu lebih milih nyari kerja daripada yudisium, Val? Gak diundang. Enggak, pasti ini telat bangun. Telat bangun biasanya sih. Enggak. Sejak kapan aku tuh bangun tuh selalu pagi. Alah. Tapi apa yang disampaikan orang tuanya Mas Rival sama seperti yang disampaikan orang tuaku juga. Jadi dari TK? Enggak, bukan dari TK. Semenjak aku lulus, aku pertama kali dapat kerja tuh ya di Jakarta juga, itu di tahun 2021 dengan gajinya itu masih UMR dan aku harus bertahan kurang lebih setahun di Jakarta itu kan emang keras ya. Jadi orang tuaku ngasih nasihat atau nyampein pesan juga kan, kamu karena baru masuk terus ada juga yang mau nerima, jadi jangan lihat seberapa besar gajinya, tapi ambil ilmunya dulu. Jadi kalau kamu kerja atau belajar, cari ilmunya. Jadi kalau kamu berilmu, kamu nggak perlu nyari lagi. Nanti uang tuh bakal datang sendiri, kerjaan itu bakal datang sendiri, seperti itu. Jadi simpelnya kamu harus punya value lah. Jadi ketika kamu punya value, kamu tuh bakal mahal gitu loh. Nah itu yang aku ingat sampai sekarang sih. Iya, gitu sih. Itu penting tuh. Teman-teman yang mendengar podcast ini itu diambil tuh nilai-nilai dari Mas Faiz, dari aku. Soalnya aku sama Mas Faiz kan berjuang. Kalau Mbak Hima tuh nggak ada perjuangan, orang bapaknya kepala sekolah. Nggak ada. Ngarang. Setelah lulus langsung jadi guru. Jadi perjuangannya kurang. Nggak ada perjuangannya. Nggak, ini kita bercanda aja ya. Jadi proses orang sih berbeda-beda ya. Proses orang beda-beda, betul. Iya, gitu ya. Iya. Ada yang perintis, ada yang pewaris gitu ya. Masih aja di sini. Yang perintis banget nih saya. Bener. Kayak gitulah. Kalau aku, kalau Mas Faiz kan sudah merantau, Mbak Ima juga sudah kerja. Aku tuh waktu itu betul-betul baru lulus. Terus apanya? Baru lulus langsung S2. Iya. Cuma iya sih kayaknya ya. Seingatku ya. Pokoknya nggak lama deh, di luar tuh nggak lama. Langsung S2. Karena ya itu juga ke sekolah. Soalnya aku nggak ada gambaran lain pekerjaan selain jadi guru, selain mengajar kan. Soalnya kemarin kan cita-cita kita kan guru. Iya. Sempat waktu itu ditawar jadi pramugara, tapi aku agak ini deh. Tapi kan sekarang kan udah jadi CEO kan. Iya, CEO pengusaha muda. Semoga mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan sukses. Amin. Gitu. Itu poin pertama tuh. Jadi buat teman-teman yang baru lulus nih, wisuda nih, itu harus ingat bahwa perjuangan tuh justru baru dimulai setelah wisuda. Poin kedua yang penting di sini nih, satu persatu teman-teman mulai menghilang, masing-masing mulai asing. Itu gimana tuh? Bener nggak? Ya bukan menghilang ya, temen tuh ada, maksudnya menghilang dari muka bumi kan enggak ya. Cuman
Apa sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Benar, Iya karena sih. karena gini, ketika kita kuliah atau masa-masa sekolah itu pasti akan suasana itu bakal kerasa beda banget ya. Dan ketika kita mulai masuk kerja, wah itu kalau yang baru pertama kali kerja itu bakal ngerasain culture shock yang dimana tiap hari kita kuliah tuh kan discuss, ketemu banyak orang, ketemu teman-teman dah. Nanti ketika kita kerja, malah cuma satu, bahkan satu pun tuh nggak terlalu dekat pula. Nah, jadi bukan hilang sih, tapi lebih ke sudah dengan kehidupannya masing-masing. Dan Iya. emang bener sih, aku pernah baca juga ada yang bilang, jadi semakin kamu dewasa, semakin kamu fokus dengan duniamu sendiri, kamu bakal jauh dari teman-temanmu, bahkan teman-temanmu tuh makin sedikit. Itu sih. Iya. Itu filsuf dari Yunani Barat ini, Barat laut. Ntar ada yang dari timur gak nih? Ada. Ada. Tunggu aja, tunggu. Tapi sebenarnya teman-teman yang menghilang itu sudah mulai kelihatan Kelihatan apa? Makanya sudah mulai kelihatan menghilang tuh sejak sebelum lulus, terutama di akhir-akhir semester akhir. Iya betul. Iya kan? Betul, Gimana betul. maksudnya? Maksudnya di semester 1, semester 2 tuh masih sama-sama, Masih ke kantin solid masih lah. sama-sama. Saat pengerjaan tesis, Nah, skripsi. Iya, skripsi. udah mumet sendiri-sendiri. Iya, di situ udah mulai berasa itu tuh sudah mulai. renggang, Mm-mm. udah mau gitu sih. Nah, buat Anda yang terlambat lulus, pada akhirnya Anda seorang diri di kampus. Iya. Iya benar. Ya nggak seorang lah sama adik-adik kelas. Ya, tapi kan belum tentu kita kenal juga kan. Udah beda itu, Mbak. Ini ya temen udah nggak ada. Iya. Ada temanku kuliah tuh dari Pak Jokowi jadi presiden sampai nggak bisa nyalon lagi, belum lulus juga. Rival. Tapi akhirnya ya kami berdua sama-sama gini-gini aja. Temanku Tapi sekarang udah lulus dia. sudah. Wah, Alhamdulillah. Temannya Kayaknya dia teman di mana nih? Yang di Jogja atau di NTT? di sini di Kupang. Oh, di Kupang. Oke. Teman S1. Teman S1. Oh. Sekarang dia pekerjaannya juga sudah oke. Jadi itu Mbak Ihma, Mas Faiz, beberapa fase yang dilewati. Yang pertama tuh tadi menyadari bahwa wisuda tuh bukan akhir. Lalu yang kedua, satu persatu teman mulai menghilang. Yang ketiga, berbagai macam penolakan berdatangan. Oh ya ini. Iya, Dalam ini mencari pekerjaan. Betul. Karena itu karena Apa, Is? kalau dari pengalamanku dan temanku juga itu tervalidasi sendiri ya. Dia tuh setelah S1 dulu dia tuh nge-apply ke hampir 200 perusahaan. Tapi belum ada yang dipanggil sama sekali. Masuk 200. Iya, karena Itu- aku yang ngeliatin. Tapi Itu bukan dalam 200 tuh waktu. ngarang ya. Maksudnya gini, maksudnya dia kira-kira 200 deh gitu ya. Ya, estimasinya ya kurang lebih 200 karena itu dalam waktu beberapa bulan, bukan dalam waktu sebulan terus 200 enggak. Jadi dikalkulasikan ya kurang lebih hampir 200 perusahaan tapi belum ada yang dipanggil gitu. Nah ya, Itu dalam waktu berapa bulan? kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan itu dia belum mendapat panggilan setelah dia nge-apply sebanyak itu. Jadi ketika aku dengar juga aku kaget kan. Oh gila, banyak banget ya, udah sampai 200. Iya. Itu by online doang kali ya? Ya, by online. Nah terus setelah dari situ aku juga ngerasain ternyata, oh iya bener ya. Tapi dia udah duluan ngerasain, jadi aku udah tahu nih fase-fasenya. Tapi emang benar banyak kali penolakan. Dan di fase-fase awal tuh mungkin pasti ada rasa kecewa ya. Kita udah berjuang. Nah, itu kamu mikir nggak kayak apa kurangnya aku nih? Perasaan aku mahasiswa terbaik se-Maluku Utara,
kok nggak ada yang nerima gitu kan. Ya, aku awalnya tuh sempat nggak terima nggak sih? Nah iya. Aku ngelihat masa sih aku nge-play sebanyak ini nggak ada yang dipanggil untuk interview kek atau apa namanya ikut tes apa gitu, enggak. Lebih sakit lagi kalau kita ditolak terus ada satu orang yang menurut kita waktu kuliah itu biasa-biasa aja, malas-malas aja, terus tiba-tiba dia jadi wakil direktur. Aduh. Iya. Ya itu real enggak? Itu kamu asumsi ngarang. Ya pasti di dunia ini ada kemungkinan kayak gitu lah. Pasti enggak ada. Iya pasti ada rasa seperti itu kan. Waktu di itu berarti sekolah, jalur doa dia, Iya, doa orang betul. tua Jalan dia. orang kan beda-beda kan. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ngerasa iri sih, justru kita harus kasih apresiasi dan jadi bahan introspeksi diri juga gitu. Iya. Mungkin irinya dialihkan jadi motivasi, benar termotivasi buat nyari kerja lagi. Nah, mungkin aku sedikit sharing ya. Dari tadi udah sharing. Ya, sharing tadi kan. Iya benar. Nah, jadi sebenarnya pada akhirnya kuantitas itu nggak menentukan kualitas ya sebenarnya. Jadi belum tentu IPK dengan maksudnya ya. Ya betul. Jadi apa yang tertulis di ijazah atau transkrip Anda itu belum tentu itu menentukan kualitas dari diri Anda itu ya. Tapi yang menentukan itu adalah skill. Nah, kalau bisa dibilang di kantorku tuh ada temanku tuh yang nge-play dengan ijazah SMA, ya kan? Terus ada yang nge-play dengan ijazah S1 nih. Nah, tapi setelah diseleksi, interview, ya maksudnya di proses interview dan lain-lain, itu ternyata yang diterima yang SMA. ijazah SMA. Nah, ternyata setelah aku cari tahu, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya tuh, bahkan di luar ya, itu mereka yang dilihat itu bukan dari ijazah tetapi dari skill, dan yang paling penting di sini kemauan dan rasa ingin tahu sih. Jadi kalau misalkan yang ijazah S1, jadi mereka tuh seolah-olah ngeremehin. Ya aku kan S1 ya, jadi kerjaan kayak gini mah aku udah bisa, ya udah. Jadi nggak ada ngerasa untuk belajar lagi, nggak ada rasa untuk mencari tahu. Berarti MK bener ya? Wapres kan nggak perlu S1. Berarti bener dong. Yang penting skillnya. Emang Wapres ada skillnya? Aduh. Takut banget. Sensitif banget. Enggak, tapi betul tuh kata Mas Faiz. Jadi buat teman-teman yang kemarin wisuda, berapapun IPK teman-teman itu perlu ditanggungjawabkan. Kalau IPK teman-teman itu tinggi misalnya, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa orang punya IPK tinggi kan? Iya. Ya masa nggak boleh. Bahkan ada yang sempurna, tapi teman-teman harus bertanggung jawab untuk membuktikan kalau kemampuan teman-teman, skillnya itu memang sesuai dengan IPK-nya. Iya, betul. Sebaliknya, kalau IPK teman-teman itu mungkin tidak terlalu tinggi, teman-teman juga harus membuktikan bahwa kemampuan skill teman-teman itu tidak cukup untuk diukur dengan angka-angka. Kemampuan teman-teman itu lebih besar dari yang ditulis itu. Jadi harus membuktikan itu. Dan yang penting tuh satu tuh, kadang-kadang kita tuh terlalu termakan ekspektasi itu berbahaya ya. Jadi contohnya Anda tuh wisuda, jadi wisudawan terbaik, pas ngambil ijazahnya tuh Anda langsung yang istimewa, dikasih langsung dari rektor. Jadinya ada ekspektasi, wah setelah ini seluruh dunia akan saya taklukkan dengan mudah. Wah itu berat itu. Berat banget nih. Atau Anda S2 dengan IPK-nya 4,00, Anda lalu berpikir saya pulang ke kampung
satu kampung akan mencari saya. Wah, itu. Jadi ekspektasi harus dikontrol kadang-kadang ya. Benar. Karena kalau ekspektasinya terlalu tinggi, tiba-tiba realitanya nggak sesuai, itu bisa-bisa ada yang stres malahan. Kecewanya sampai stres. Duh, kasihan juga soalnya. Jadi harapannya teman-teman jangan kayak gitu ya. Jadi intinya kita berproses sih. Asik. Proses. Nikmati prosesnya ya kan. Nikmati. Karena kata B.J. Habibie, kalau prosesmu semakin sulit, berarti kamu sudah berada di jalan yang tepat. Itu dia. Itu betul itu. Jadi kalau hubungan tuh sulit, jangan pisah gitu ya Mbak Iman. Iya betul banget. Betul. Itu nasihat untuk kalian. Ngaca. Tapi penolakan ini Mbak, penolakan ini bukan hanya dari pekerjaan, tapi penolakan juga setelah lulus itu bisa datang dari hal-hal yang lain. Contohnya apa tuh? Contohnya? Sepanjang kuliah Anda sudah pacaran, mungkin kuliahnya juga terlambat, jadi itu kan mesti kearasan. Pacarannya 8 tahun, terus wisuda, pacar Anda langsung diterima di perusahaan, langsung gajinya besar, terus Anda hanya mengantar pacar Anda ke kantor tiap pagi. Wah, pasti ditolak mertua itu pasti. Oke, itu poin kedua, penolakan. Tapi Mbak Ima nggak pernah ada penolakan nih kayaknya setelah lulus. Lagi diungkit lagi. Soalnya belum tentu. Maksudnya penolakannya di dalam hal apa dulu nih? Kalau terjadi lanjut ketiga nggak? Berikutnya ini tips. Kalau tadi kan fase-fase. Udah ketiga tadi ya? Belum. Iya, sekarang masuk keempat. Sekarang keempat. Iya, betul. Keempat itu merasa kurang pede, insecure dengan dengan teman-teman yang mungkin jalurnya perjalanannya beda dengan perjalanan kita. Mungkin rasanya mereka kok gampang-gampang aja, tapi kita harus tahu bahwa masing-masing orang itu kan beda perjalanannya. Jadi belum tentu mereka yang kelihatan mudah itu memang mudah. Ini biasanya lihat dari story Instagram, medsos dan lain-lain. Itu kan ya. Betul. Jadi karena kita sebenarnya harus sadar juga kan, kalau proses masing-masing orang tuh kan beda-beda nih. Jadi dia tuh bisa aja seumuran kita udah sukses, tapi kita nggak tahu nih proses di belakangnya dia itu seperti apa sih. Benar. Itu yang harus kita lihat sih sebenarnya. Jangan cuma lihat suksesnya aja, tapi perjuangan dianya tuh kita harus lihat juga. Biar kita tuh nggak ngerasa insecure terus dibanding-bandingin. Kurang terus. Ya. Tapi penting nggak merasa insecure? Sebenarnya insecure itu penting kalau dia bisa membangkitkan motivasi dalam diri sih. Jadi insecure ya, jadi kalau misalkan kita lihat teman kita, dia umur segini nih udah punya ini, punya itu. Nah, aku pokoknya tahun depan harus bisa lebih dari dia. Nah, paling seperti itu. Jadi insecure itu diimplementasikan ke hal yang positif sih sebenarnya. Iya. Ditransformasikan. Ditransformasikan geometrinya gitu. Enggak, maksudku malah insecure tuh malah alhamdulillah kan, itu kayak dikasih alarm sama orang-orang tuh loh, kayak daripada kita merasa udah oke banget nih aku gitu kan. Iya betul. Iya. Tergantung betul. ini. Jadi ada. Jadi betul, insecure itu sebagai alarm, tapi jangan terus-terusan insecure itu sih intinya. Gitu. Iya. Yang penting tuh insecure tuh boleh, yang penting outputnya apa kan dari kita gitu kan. Iya, jangan sampai insecure terus malah diem di rumah nggak ngapa-ngapain, mengurung diri, waduh bahaya tuh. Iya. Tapi teman Mbak Hima nih udah ada yang jadi kepala sekolah belum? Teman angkatan. Temennya adik kelasku ada. Teman adik kelas.
Ha-ha. Berarti lebih muda dong. Lebih muda, ha-ha. Wah, Ah, umuran kami berarti ya. Iya mungkin, ha-ha. Nah, itu kan Sekolah salah satu. swasta ya, sekolah swasta. Iya, itu kan salah satu contoh bahwa perjalanan orang tuh beda-beda. Bukan berarti yang lebih duluan tuh lebih cepat. Temannya Mbak Ima tuh Iya. dia lebih mudah, bisa lebih cepat jadi kepala sekolah, nggak apa-apa. Walaupun memang bapaknya ketua yayasan, tapi nggak perlu di. Jangan disebut, jangan disebut. Tapi maksudnya beda-beda kan. Ha-ha. Tapi case-nya sama. Oke. Ada tingkat waktu S1 ku juga sekarang udah jadi kepala sekolah, dia di swasta juga. Nah itu Iya, adik kepala tingkatnya sekolah. Faiz. Benar, ada ke kepala sekolah, ada yang wakasih kurikulum, wakasih kesiswaan. Jadi Iya. jangan Dan merasa memang insecure sih. dan memang masing-masing kan punya apa kelebihan di bidang masing-masing kan. Mungkin memang mereka tuh punya kelebihan untuk memimpin sehingga jadi kepala sekolah, gitu kan. Betul. Betul. Kalau kita Betul. ya sampai pensiun jadi guru mata pelajaran saja ya harus terima. Tapi Tidak lah. sebenarnya menurutku ya, sebenarnya insecure itu bagus. Tapi kita harus sadar juga nih kalau setiap orang tuh punya potensi yang berbeda-beda. Jadi cari tahu, kenali sepakat. diri kalian. Ya, kenali diri kalian apa sih bakat-bakat terpendam lah. Misalkan penyanyi kayak Mbak Ihma kan. Nah, kayak gitu. Penyanyi terus pianis kayak Mas Rival. Nah, itu justru Iya. kalau kita kalau misalkan kita kembangkan itu bisa jadi apa namanya, Jadi karya orkestra. dan bisa jadi orkestra, bisa ngasilin duit juga kan. Nah dari situ jadi Iya, iya. bener, apa yang orang lain punya itu belum tentu kita punya, tapi apa yang kita punya belum tentu orang lain punya. Jadi saling upgrade, saling melengkapi lah intinya, seperti itu. Tahu nggak itu nek di Jawa disebut apa? Apa di Jawa? Sawang Sinawang. Sawang Sinawang. Sawang Sinawang apa artinya? Itu tuh kayak iya gimana ya jelasin Sawang Sinawang tuh kayak Belajar. Maklum Iya. ya kita. dia punya Enggak ya? ini aku nggak punya gitu loh, kayak Oh. tapi aku punya ini kok gitu loh, bersyukur Oh. aja apa yang udah diberi. Iya, iya. Jadi mau insecure tapi nggak jadi gitu. Iya, untuk meredam hatinya, Iya. menenangkan hati. Mm. Sawang Sinawang pasti dia juga ada titik beratnya gitu loh. Iya. Gitu teman-teman. Outputnya kan insecure-nya boleh, tapi outputnya kita tuh seperti apa. Jadi itu tuh yang disampaikan Mas Faiz tuh ternyata terkait dengan tadi kan 4 fasenya. Sekarang tips triknya untuk melewatinya di berita ini. Yang pertama tuh tetap belajar hal baru. Cari tahu hal-hal yang Nah, itu kalian Faiz minati tuh. lalu kembangkan itu. Ini penting. Berarti sesuai dengan yang Betul. disampaikan Mas Faiz Jadi tadi. life Itu kamu learning gimana itu tuh harus kok awalnya bisa belajar apa coding tuh, emang kamu nggak mau kayak aku buang-buang waktu nggak ya mulai dari nol? enggak. Aku tuh karena aku suka ya. Awalnya tuh emang kayaknya kalau menurut teman-teman sih agak aneh ya. Aku tuh ngelihat orang coding depan laptop warna-warni gitu kan. Aku tuh senang banget tuh. Keren banget nih orang nih. Cuma Itu dari situ dari- doang. Dari S1. Ya dari SMP SMA malah. Dari SMP tuh aku udah tertarik dengan laptop ya. Jadi aku suka bukan cuma laptop doang sih. Aku suka bongkar-bongkar gitu kan. Suka bongkar, ngotak-ngatik gini. Jadi kalau udah dibongkar nggak bisa dipasang lagi, ya udah biarin aja atau enggak minta tolong. Itu masalah Kakakku. udah Ya kan dibongkar nggak waktu SMP ya. Jadi Nah, jadi aku minta tolong terbawa. orang lain. Iya, Akhirnya terbawa terbawa ya terus. ketika membongkar hati. Iya, betul. Aduh ya Allah, kena terus Faiz. Sabar ya Is. Gak apa-apa. Bercanda, santai. bercanda. Biar nggak terlalu serius-serius banget lah ya. jadi seperti Kalau itu. nggak salah, temanku juga itu, dia tuh suka coding. Dimulainya tuh dari awal dia suka puding dulu. Jadi puding kan ada warna-warni. Dari puding warna-warni itu, Aduh ya Allah.
Aduh, buat teman-teman ya, ini kami tuh terus kenali hal baru ya. iya. Iya. Buat teman-teman, ini info juga, kami tuh ngerekam ini tuh di malam minggu. Jadi santai situasinya gitu ya. Betul. Emang kenapa Dan harus kami- ditekenin? Kenapa harus Iya. ditekankan? Enggak Enggak ada sebenarnya lewat aja di kepala. biar kelihatan lebih produktif aja sih. Oh, iya. Gitu. Jadi itu ini ya, poin tips pertama, yaitu jangan pernah berhenti belajar. Belajar hal yang baru penting, dan belajar hal yang sudah kita kuasai juga penting. Misalnya contohnya misalnya kita guru matematika ya. Ilmu itu kan berkembangnya cepat. Jadi apa yang mungkin kita pelajari di kampus beberapa tahun yang lalu itu bisa jadi sudah berubah, sudah ada hal baru. Jadi terus belajar lagi. Betul, Gitu ya? betul. Karena ya betul. Karena tidak sedikit orang yang bisa dibilang salah jurusan. Itu kata mereka ya. Jadi dari awal mereka suka jurusan ini nih. Ternyata setelah mereka lulus itu Nggak sesuai. nggak sesuai ekspektasi. Ternyata peluang kerjanya itu susah. Nah, itu pentingnya kita harus bisa adaptasi atau belajar dengan hal-hal yang baru. Itu supaya alternatif kita ketika kita ilmu yang kita dapat di kampus itu memang belum bisa kita transformasikan atau kita implementasikan dalam dunia kerja, maka kita bisa cari alternatif ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu penting sih sebenarnya. Iya. Oke, Jadi- itu. Ada tips yang lain nggak dari Mbak Ihma mungkin? Untuk melewati fase. Sepanjang Emang di situ pengalaman udah Mbak Ihma. habis. Di situ Udah habis nih. loh. Udah habis. Tipsnya satu doang. Wah, Apa tadi tipsnya? Oh, kenali diri, Iya. belajar terus ya. Sama apa ya, aku paling Faiz dulu deh coba. Oh ya, dilempar kalau gitu dong. langsung aja kita kasih Apa? kata-kata, kita kasih Kenapa penguatan. jadi kata-kata? Kita kasih karena tanpa terasa ya, ini karena obrolannya mengalir sekali, sudah 48 menit nih. Wah, iya, bener lagi. Sekarang kita kasih penguatan untuk adik-adik kita yang terkasih ini, supaya mereka tuh ada pegangan untuk menghadapi sesuatu yang tanpa kepastian ini. Dari siapa dulu deh? Siapa mau dulu? Dari Rifa. Mbak Ihma. Dari Mbak Ihma dong. Nyuruh Ada cewek Rifa, sendiri. kamu nyuruh Mbak Ihma. Enggak, dari yang paling senior dulu lah, yang pengalamannya paling banyak deh. Mbak Ihma. Bener. Aduh. Itu. Apa? Aduh. Apa sih? Malah teriaknya di sini lagi. Nanti bisa dipotong. Itu Lanjut. kenapa? Kamu kenapa, Pak? Enggak, teman-teman. Lanjut. Kan bisa dipotong, ini aman. Iya, tapi yang aduh jangan dipotong, Pak. Itu Aduhnya lucu. itu. Iya, lucu. Ya udah. Ayo dari siapa? Dari Mbak Ihma. Pesannya, iya Mbak Ihma, aku Mbak Ihma. sabar. Mbak Ihma. Aku pesennya apa ya? Jangan denial mungkin. Jadi kita kasih Oh, batasan iya. gitu loh. Kayak misal aku pengen jadi guru. Terus di semua lamaranku nggak keterima. Nah, kamu harus kasih batasan tuh loh, harus berapa kali lagi aku mencoba. Nek nggak bisa, ya aku harus coba yang lain berarti gitu. Jangan denial. Aku kayaknya cuma kurang ini deh, kurang ini. Tapi nanti berapa kali lagi coba. Soalnya aku itu kayak gitu ke aku, ngasih batasan berapa kali, kalau nggak work berarti aku harus ganti gitu. Maksudnya jangan menutup diri, maksudnya juga ya. Iya betul. Membuka diri juga. Betul, membuka diri untuk kesempatan-kesempatan yang lain, jangan Yang sampai. lain. Iya, kesempatan yang lain seharusnya cocok nih. Ternyata kamu masih ngestak aja di satu tempat itu. Waduh. Iya. Tapi Mbak Hima hanya membuka diri aja, hatinya nggak pernah dibuka. Iya. Kalau buka Ditutup dua-duanya dari- juga boleh sih. Mbak Hima hatinya ditutup dari tahun 1974 apa kan? Nah lanjut. Udah kelamaan Siapa tuh. lagi?
Dari Dari Mas Rival dulu Faiz. deh. Rival, aku Aku. tutup aja deh. Ya. Oke, kalau dari Mbak Ikma tuh jangan menutup diri, membuka diri juga. Kalau aku apa ya? Tadi proses sudah ya, menikmati proses sudah. Berarti harus kuat, jangan mudah menyerah. Oh, resiliensi. Resiliensi. Jadi betul. kadang-kadang pintu tuh baru terbuka setelah kita melewati beberapa tantangan, beberapa kepedihan, beberapa kesakitan. Nah, itu tuh baru terbuka. Jadi jangan cepat menyerah lah. Karena kemarin Mbak Ima juga bilang anak-anak zaman sekarang tuh cepat menyerah. Nah, pesanku ya jangan cepat menyerah lah. Harus tetap kuat. Kalau memang fokusnya sudah di situ ya kejar terus. Tapi kata-katamu sama kata-kataku kontradiksi. Kontradiktif Enggak. berarti kan? Iya loh. Enggak. Iya enggak? Iya kan Is? Biar Rival yang mau menjelaskan coba. Di Mungkin mana maksudnya di mana kontradiktifnya? Ini maksudnya kalau aku jangan menyerah, kalau mbaknya kalau enggak Kasih pintunya batasan. kan kasih batasan kan? Ya kasih batasan itu juga bagian dari jangan menyerah lah. Oh iya, Po. Iya, maksudnya Itu maksudnya. dibatasin Iya. dibatasin untuk yang ini tapi jangan menyerah untuk yang lain gitu. Jadi Iya. intinya tetap berjuang sih. Oke, bisa. Yes, seperti Gitu. itu. Nih pamungkasnya Iya, Profesor Kalau aku Dr. Faiz. Aku cuma ngerangkum doang berarti nih. Ya, baik. Nah, ya. Jadi pesanku untuk teman-teman, adik-adik semuanya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menutup peluang yang ada di depan mata. Intinya jangan pernah Nah, yang paling penting jangan pernah merasa diri kita tuh nggak bisa. Jadi jangan mengklaim kita itu kemampuan kita tuh hanya sampai di sini. Jangan. Selagi ada kemampuan itu bisa diasah. Itu sih Iya, dari aku. didorong terus ya. Harus didorong. Seperti itu. Aku tuh sama tadi pesannya dengan Mas Faiz itu sama. Jadi pantang menyerah. Kan Mbak Ima yang udah. beda sendiri nih. Baik. Soalnya aku nggak suka melakukan suatu hal terus-menerus yang tidak ada hasilnya. Gimana coba? Iya, tapi kalau misalnya dia tuh memang hanya mau jadi guru, terus gimana tuh Mbak? Tapi Ya nggak sudah apa-apa sih. 10 kali dicoba masih nggak masuk lagi. Oh, Nah itu, tiap Satu orang kan gini. beda-beda ya. satu alternatif lain. Kalau menurutku ya, misalnya kita tuh pingin sekali jadi guru, tapi ketika masukin lamaran nggak diterima, ya sudah kita buat kelas kita sendiri. Kan zaman sekarang nih orang kalau Oh dulu iya. kalau dulu kan mau jadi penyanyi harus ke label rekaman dan lain-lain kan. Sekarang kan bisa. Sekarang bisa cover. Iya, bisa bahkan rekam sendiri, buat lagunya sendiri, diorbitin sendiri juga bisa. Jadi ada dua nih. Kalau tadi dari Mbak Ima, buka pintu yang lain maksudnya mencari arah yang lain, pekerjaan yang lain, atau tetap di tujuan yang sama, hanya jalurnya kita buat sendiri. Betul. Ya kan? Disitulah Anda betul-betul apa tadi, pewaris dengan apa? Perintis. Apa? Nah itu. Perintis. Disitulah Anda betul-betul jadi perintis. Sekarang kan Anda buka jalur sendiri kan. Itu kok di Jawa tahu nggak namanya apa? Ini Nggak tahu, di Jawa lagi. Sawang Sinawang lagi. apa? Nggak tahu. Babat alas. Namanya babat Waduh, alas. Beda-beda ya. Dicatat tuh Dibabat. teman-teman. Sawang Sinawang. Babat alas tuh babat apa? sawah. Babat Alas. Alas. Jadi alasnya dibabat gitu. Jadi dia membuka jalur pertama. Iya. Dan kalau misalkan kita berjuang untuk satu hal secara berulang-ulang, itu kita akan kehilangan waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang lain.
Jadi Loh, berarti kamu contohnya mau yang mana Is? Kamu Semua aja kita kasih biar mereka milih. enggak. Ini konteksnya enggak, Iya, jadi nggak jadi apa-apa. maksudnya seperti itu sih. Jadi kalau teman-teman udah misalkan 10 kali tadi udah dibilang sama Mas Rival udah 10 kali nyoba tapi belum juga, itu secara nggak sadar kalian udah ngelewatin berapa waktu yang telah berlalu gitu loh. Jadi kalian harus Iya, pikir iya. juga sih. Nah di situ baru kesempatan kalian untuk harus berubah, harus upgrade nih, harus cari alternatif gitu. Nah, berarti ini kemampuan untuk melihat nih kira-kira masa depan saya ada di sini nggak? Itu ya. Iya. Jadi bisa Nah, melihat disitulah. peluang yang lain. Disitulah Anda tuh perlu untuk mendekatkan diri dengan yang maha kuasa ya. Yang Hmm. bisa memberikan petunjuk. Mm-mm. Jadi Betul. jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Ini jadi semua Betul. pesan baik rohani maupun jasmani kami sampaikan di podcast ini. Gitu. Iya. Jadi Main ikhtiar dengerin siapa dengan sih doa tuh. sok-sok ngasih pesan. Gak tahu nih ada Jadi- yang denger atau enggak ya. Nanti akan aku share ke semua juniorku yang baru lulus. Iya betul. Udah biar tutup kita dulu, bisa- tutup dulu udah tutup sejam. dulu. Udah Oh, sejam. jadi udah nih nggak ada pesan-pesan lagi nih. Udah Udah, itu udah semua banyak sih. Val. Udah semua. Oke, jadi untuk teman-teman semua ini podcast kesekian kita. Kami sudah merangkum memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang mau berjuang. Ini bukan berarti kami sudah selesai ya, kami juga masih berjuang juga. Kecuali Mbak Ihma Ya yang udah selesai, udah wassalamualaikum, udah meninggoy. Makanya kami tetap, aku dengan Mas Faiz ini masih terus berjuang keras. Kalau Mbak Ihma kan Sama. masa Mbak sih? Ima berjuangnya udah nggak keras lagi. Iya, udah nggak keras lagi udah. Karena aku emang gak suka berjuang. Diperjuangkan. Sukanya diperjuangkan ya. Aduh. Emang ya. Emang ada Udah, Mbak? tutup. Tutup. Tutup dulu dong. Ya udah, oke. Oke, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya yang akan membahas hal-hal yang menarik dan pesan-pesan yang mendalam untuk teman-teman semua, untuk hidup teman-teman semua. Sampai jumpa, saya Rival. Saya Ihma, kenapa harus gini? Dan saya Faiz. Dah semuanya.